Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. 1. Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang disebut pagu definitif RAPBN tahun 2023. Kami harus menyebutnya RAPBN, Pak. Kalau APBN tuh kalau udah digedok di paripurna. BSSN sebesar 624 miliar 371 juta 483 ribu rupiah. Waduh, kemana Bjorka usai anggaran BSSN dan Undang-Undang PDP disahkan? Ditulis oleh X Hardy. Apa kabar Bjorka? Apakah kalian sadar orang ini sudah tidak kedengaran kabarnya selama beberapa hari? Tidak ada suara bak ditelan bunyi atau diculik alien atau ibarat hilang di segitiga Bermuda. Apakah Bjorka sudah capek bermain-main karena tidak ada tantangannya? Atau ada sesuatu yang lain? Jadi begini, diberitakan ternyata Bjorka mendadak menghilang setelah bertepatan dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau Undang-Undang PDP dan disetujuinya anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara oleh Komisi 1 DPR yang mengalami peningkatan yang jumlahnya lumayan. Bjorka menjadi sensasi nasional dalam waktu singkat dari Agustus sampai pertengahan September ketika dia melakukan aksi membocorkan data pribadi masyarakat dan melakukan doxing pada para pejabat pemerintahan Indonesia. Awalnya terkesan hebat dan menakutkan. Data pribadi beberapa pihak dibocorkan. Bahkan pemerintah Indonesia dibuat seperti orang bodoh. Gara-gara Bjorka, Kemenkominfo jadi kelihatan sebagai kementerian paling tidak berguna, buang-buang saja. Sampai sekarang siapa identitas asli orang ini dan lokasinya belum jelas. Katanya berasal dari Polandia, meski aneh karena terlalu obsesi dengan Indonesia. Hacker internasional kok terobsesi dengan Denny Siregar. Hahaha. Sebenarnya Bjorka ini orang lokal yang menyamar sebagai hacker internasional. Terakhir kali Bjorka muncul di grup Telegram. Katanya mau bikin kejutan dan buka suara soal kemunculan akun medsos yang mengatasnamakan dirinya pada 20 September lalu. Forum Blackhead juga sepi dan tidak ada tanda-tanda keberadaan Bjorka. Seolah dia bosan dan sedang sakit gula parah. Atau mungkin ada hal lain yang nanti akan saya ceritakan. Entah kebetulan atau tidak, hampir bertepatan dengan hilangnya Bjorka, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Undang-Undang PDP ini adalah payung hukum untuk melindungi data pribadi yang dikelola oleh pihak yang mengolah data pribadi masyarakat yang membocorkannya akan berhadapan dengan hukum ini. Hari ini, Selasa tanggal 20 September merupakan tonggak sejarah baru di sektor digital. Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum utama perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang sering disingkat Undang-Undang PDP, kata Menkominfo Johnny J. Plate saat itu. Kemudian 2 hari setelah pengesahan Undang-Undang PDP,
Komisi 1 DPR menyetujui pagu anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2023 sebesar 624 miliar rupiah untuk tahun 2023. 1. Komisi 1 DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran atau yang disebut pagu definitif RAPBN tahun 2023. Kami harus menyebutnya RAPBN, Pak. Kalau APBN tuh kalau udah digedok di paripurna. BSSN sebesar 624 miliar 371 juta 483 ribu rupiah. Alasan peningkatan anggaran adalah untuk melindungi Indonesia dari serangan cyber, seperti yang dilakukan Bjorka dan yang lainnya. Sesungguhnya tadi yang disampaikan oleh Bapak Letnan Jenderal Hinsa Siburian, kita semua paham. Kena Bjorka aja kemarin sempoyongan kita. Bjorka itu kan mungkin orang dari mana, kalau nama sesungguhnya Bjork biasanya dari Skandinavia. Tapi ternyata yang ketemu anak mana tuh? Magelang apa anak mana? Madiun. Hah? Madiun nggak tahu, kayaknya nggak ada dapil kita dari Madiun, Jawa Timur. Tapi apapun bahwa kita sangat rentan. Apapun sehebat-hebatnya kita masih bisa kena itu dan membuat, saya lihat, oh Pak Indonesia begini, maput begini, kayak gempa bumi. Padahal yang diomong apa juga kita nggak tahu. Kita kemarin baru saja mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Di sini euforia nih kita semua, wah senengnya bukan main. Tetapi apakah kita mampu menjaga? Karena teknologinya bukan kita yang punya. Mau dibikin undang-undangnya, dipagerin pagar betis kayak apa kalau kita nggak punya teknologinya? Makanya dulu almarhum Pak Habibie bilang teknologi is power. Nah itu mungkin itu maksudnya ya. Apakah ini sebuah kebetulan? Silahkan kalian jawab sendiri. Tapi kita tidak boleh berpikiran negatif. Itu tidak baik. Kita tunggu saja dalam beberapa hari ke depan. Apakah Bjorka akan nongol lagi atau lenyap selamanya? Mungkin saja Bjorka sedang sakit, demam, meriang, masuk angin parah sampai tak bisa berdiri. Bisa juga sedang patah hati karena diputusin pacar, karena pacarnya tidak suka dia jadi orang jahat, menyebarkan data-data pribadi orang lain dan menghina pemerintah. Bisa juga karena Bjorka merasa Indonesia tak ada apa-apanya, sehingga merasa hampa dan vakum sejenak. Atau mungkin Bjorka mulai sadar dan bertobat usai menonton sinetron Azab dan mulai membayangkan ketakutan ditempatkan di kerak neraka. Atau Bjorka mulai ketakutan karena ada pemuda yang tertangkap karena membantunya, sehingga dia menghilang sementara waktu. Semua mungkin terjadi. Kita tunggu saja kapan orang ini akan muncul lagi. Kalau lenyap selamanya, berarti kalian sudah bisa simpulkan sendiri. Berarti logikanya, masalah Bjorka lenyap seiring dengan munculnya undang-undang dan kenaikan anggaran buat BSSN. Ini kejadian yang sangat unik. Unik dalam arti, kalian pasti sudah tahulah. Tak perlu lagi saya jelaskan panjang lebar. Dari awal, kehadiran dan cara kerja Bjorka sudah terlihat banyak kejanggalan. Seolah orang ini sengaja dijadikan attack dog untuk kepentingan tertentu, dan sekarang dia lenyap seakan tugasnya sudah selesai. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.